Ini mau ngomongin petani. Agak bahaya dah. Podcast sampai Pak. Karena kan jelas ini udah jelas tapi masih belum jelas. Di balik kejelasan harus diperjelas. Karena yang jelas itu tidak jelas. Oke Sobat Warta, pada kesempatan ini kita sedang berada di Balai Wartawan, tepatnya di samping kantor Kecamatan Kebumen, jadi sebelah Klenteng. Kali ini kita akan membahas tentang pilkada dan sudah kedatangan narasumber dan memang ini satu sejawat dengan saya, teman-teman wartawan. Ada Mas Syarif Hidayat. Jadi beliau ini salah satu wartawan di Sor.co dan sekarang berdomisili di Jogosimo. Dia wartawan senior di Kebumen, sudah melalang buana dari Sadang sampai Ayah, dari Prombon sampai Rawabule. Dan satu teman saya lagi, ada Mas Arta. Mas Arta. Jadi teman saya ini salah satu wartawan di salah satu media nasional di berita1.com. TV juga ya Mas? TV juga. Oke, teman-teman, ini podcast perdana, ngobrol perdana, cangkrupan perdana di channel PWI Kabupaten Kebumen. Kita asiknya ngobrol apa ini Mas Syarif? Ngobrolnya sambil ngopi kali ya. Oke, berhubung sudah ada minuman, monggo Mas Syarif diunjuk. Sudah di sini. Ternyata ya rokok. Asiknya kita ngobrol pilkada mungkin ya Mas Syarif. Sebenarnya kan memang saat ini lagi ramai penjaringan baik calon bupati, wakil bupati ataupun gubernur. Ini kalau di kalangan masyarakat Kebumen nih gimana nih sih? Udah rame atau ya masih sayup-sayup? Tergantung ya masyarakat yang mana. Iya. Okay. Kalau Ada berapa masyarakat sih sebenarnya di Kebumen? ya kita bisa bagi masyarakat Kebumen itu ada 3 jenis masyarakat. Ada masyarakat yang bawah banget, kayak kita ini, ada masyarakat yang menengah, Kaum terus sudra. ada kaum yang elit. Nah kalau masyarakat bawah sebenarnya itu sepengamatan saya itu tidak begitu ngefek ya. Artinya hanya sebatas pembicaraan woyo-woyo saja. Di pinggiran lah ya, jalan-jalan. Yang menengah? Yang menengah itu biasanya nanti arahnya ke tim sukses. Dia yang ikut bergerak, cari orang dan lain-lain, biasanya segitu. Istilahnya pekerja politik. Pekerja politik. Nah kalau yang elit itu nanti akan jadi pelaku. Jadi pelaku entah dukung, pengusung atau aktor. iya bisa penyandang dana, bisa penyandang sandangan kayak gitu. Nah ini yang nanti akan bermain secara lebih intens. Berarti kita mungkin bahas yang dari bawah dulu nih. Kalau yang perannya masyarakat bawah itu apakah hanya menunggu nanti hari pencoblosan atau memang nunggu kapan kampanye atau apa? Karena kan pasti itu ada sangkut pautan dengan perputaran ekonomi ataupun apapun itu. Apa coba? Kalau yang jelas saat ini masyarakat yang paling bawah ini sedang sibuk dengan dirinya masing-masing. Ngurusi kendil. Ngurusi kendil. Itu urusan perut masyarakat. Bisa diganggu gugat. Iya, Siapapun Kewajiban. calonnya mau apapun berarti monggo kerso ya. monggo kerso soalnya siapapun calonnya nanti sebenarnya di masyarakat ini ngomong-ngomong itu nggak begitu pengaruh. Justru pengaruhnya itu pas momennya saja. Nah masyarakat bawah ini yang penting bansosnya lancar, taninya cukup, terus yang melaut di laut nggak
kerong lah gitu. Tangannya Sekarang coy. tangannya lancar. Kerong ini apa ya? Tenggelam gitu. Tangannya lancar. Yang jelas bisa tampul-tampul gitu. Ya. Sangat bawaan. Jadi menarik nih Mas Arif tadi cara masyarakat arus bawah itu belum begitu apa ya greget ya tentang politik menjelang pilkada ini ya. Belum. Jadi ada satu tugas besar penyelenggara pemilu pilkada pilgub dalam hal ini KPU untuk memberikan sosialisasi secara masif agar masyarakat tidak apa ya tidak abai menggunakan hak pilihnya, berarti kan seperti itu kesimpulannya. Itu kalau masyarakat bawah. Kalau untuk masyarakat tengah ini yang nantinya akan menjadi pekerja politik, mungkin ada yang tukang bikin percetakan atau bikin kaos gitu ya. Itu gimana nih? Nah kalau yang tengah ini tergantung nanti dia akan diuntungkan atau tidak pastinya. Kalau dia akan diuntungkan dia pasti akan lebih perhatian. Kalau dia tidak diuntungkan ya perhatiannya tentu akan ya lebih menguntungkan bagi dia. Untuk masyarakat yang menengah ini biasanya ini nanti larinya akan ya kayak masang banner, kayak urusan itu, urusan ini, terus cari orang, mendata orang-orang gitu. Orang ya. Tim sukses yang ya Yang sukses. yang sukses Yang bagian eksekutor lah ya. bagian itu di lapangan lah. Tujuannya yang Iya. nanti. Nah beda lagi yang ini yang masyarakat elit elit itu enggak harus dia selaku pelaku inti, tapi bisa saja sebagai pengamat, akademisi atau kiai atau bahkan orang-orang yang secara intelektual lebih Dipandang. Kalau pemilik masa itu masuk elit nggak? Misalkan harus suatu organisasi masuk itu masuk. Apalagi yang basis masanya besar. Nah, Kayak kalau di Kebumen itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam lah. LDI. LDI. Oke, tadi kan kita bicara makro ya tentang pilkada ya Mas Arif ya. Terpersempit tugas dan tanggung jawab kita, fungsi kita sebagai ini sejauh mana peran kita dalam mengemas, mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat untuk pilkada ini menurut Mas Arif ya? Kalau menurut saya idealnya kita selaku pencari berita, selaku pemberi informasi ke masyarakat itu harus jelas. Jelasnya harus jelas mendukung siapa Nah, atau bukan, kita jelas harus jelas. perbedaannya. Iya. Karena kan jelas ini Nah, udah jelas tapi masih belum jelas. Di balik kejelasan Ya, harus ada. diperjelas. Karena yang jelas itu tidak jelas. Iya. Karena ada menyebutkan kata jelas tapi dengan makna yang tidak jelas. Jelas ini yang seperti apa? Ini ada jargon wartawan itu Satu sebagai dunia. pengawal pikiran umum. Pengawal Pengawal pikiran. Jargon dari salah satu tokoh. salah satu tokoh. Kalau kita baca di situ ada bukunya Sang Pemuda, itu Bapak Pes yang mengatakan Tirto Adi Suwiryo bahwa sejatinya seharusnya idealnya itu kita selaku pekerja pers itu harus mampu mengawal pikiran umum. Nah, sebelum kita mengawal pikiran umum, setidaknya kita mengawal pikiran kita sendiri-sendiri. Bagaimana agar masyarakat ini mendapatkan pemimpin yang betul-betul bagus, pemimpin yang betul-betul perhatian terhadap masyarakat, terhadap rakyat. Jangan sampai kita mengemas sebuah berita atau menggiring sebuah opini yang nantinya akan merugikan masyarakat Kebumen justru. Nah, jadi ya idealnya seperti itulah. Kita selaku pengawal pikiran umum. Jadi pikiran umum ini terbentuk oleh opini-opini yang ada di media. Nah, kita selaku pembuat opini ini tidak lantas menggiring opini untuk menguntungkan salah satu calon yang Serampangan. belum jelas baik atau buruknya,
tapi kita justru memperlihatkan misalnya ini calon ini Dampaknya. seperti ini, calon ini seperti ini, calon ini seperti Dampak ini. masyarakat, Betul. apakah Berarti bisa diterima atau Kalau tidak. kita tidak membuat penilaian di situ ya. Tidak menilai, kita Ya, tidak. hanya memaparkan saja. Oh nggak boleh, kita nggak boleh memberikan Kampanye itu berarti ya Mas. Ya. Ya? Nah, nanti kan disampaikan ini yang baik, ini yang enggak. Itu yang kita akan sampaikan ke masyarakat itu yang seperti apa gitu. Kalau Ya. tadi memaparkan kita nggak boleh dianggap kita kampanye terlalu mengagungkan atau menggaungkan salah satu misalkan kan gitu kan. Sikapnya harusnya seperti apa Mas Adi? sikapnya yang jelas kita harus objektif. Yang baik kita hadirkan sebagai sebuah kebaikan, yang buruk jangan kita rubah menjadi kebaikan. Berarti misalkan ada 5 calon baik kita memang baik kita atau enggak baik? Ya secara subjektivitas kan masing-masing calon Nah. punya kebaikannya Dan masing-masing. ada Juga keburukannya ada keburukannya. masing-masing. Nah kadang porsi tidak adilnya itu kita hanya menyajikan yang baik-baik saja. Ya. Yang tidak baik tidak kita sajikan atau takut kita menyajikan itu kan bisa saja. Bisa. Bisa jadi. Jadi- Nah ini khusus untuk penyelenggara ini juga PR. Nah, gimana PR Mas Arif? PR besar satu mensosialisasikan. Kebaikan keburukan. Bukan itu tahapan-tahapannya. Dan masyarakat tidak antipati gitu Mekanismenya ya. tidak antipati biar ya setidaknya partisipasinya meningkat lah. Jadi nggak golput gitu loh Mas. Karena baik atau buruknya Kabupaten Kebumen itu sangat ditentukan oleh semua masyarakat Kebumen. Iya. Kalau kita misalnya ingin pemimpin yang baik, ya ayo bareng-bareng kita cari pemimpin yang baik. Yang benar-benar baik, Yang bukan yang benar-benar baik. tidak baik dan baik. Iya. Atau yang buruk di Baik-baik. baik-baik. Tapi semua baik-baik. Semoga saja baikan lah ya. Oke, Mas Arif, ini kan Pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2024 itu praktis kurang 6 bulan ya. 27 November. Nah, praktis sekitar 6 bulan lah katakanlah. Dari kacamata Mas Arif mungkin melihat kontestasi dinamika politiknya itu sejauh ini seperti apa dari sudut pandang Mas Arif, dari sudut pandang pemberitaan itu seperti apa? Kalau dinamika untuk tahapan saat ini itu ya sudah lumayan menghangat lah. Cuma nanti itu akan lebih menghangat bahkan lebih panas lagi manakala calon itu sudah ditetapkan untuk saat ini. Kalau saat ini kan nama-nama yang muncul dalam tahapan penjaringan atau pendaftaran pengambil formulir justru nama-nama yang banyak mungkin tidak masyarakat prediksi ya kan. Udah kemarin ada Yulianto, ada siapa lagi namanya, ada Wawan. Wahyu Setiawan, itu kan mungkin nama-nama yang belum tidak terprediksi oleh masyarakat. Itu dinamikanya seperti apa? Itu yang tidak memprediksi bisa dipastikan masyarakat harus bawah. Nah, Tapi kalau yang menengah, melek informasi, melek kebijakan, terus melek politik itu pasti bisa mencium aroma-aroma petahana, Ya. aroma-aroma ya, siapa. nama-nama petahana mungkin sudah tersium sampai ke arus bawah. Cuma yang nama-nama baru ini mungkin sama sekali tidak tersium kan. Ya bisa jadi seperti itu. Soalnya ini juga orang baru, kayak Wawan itu kan teman kita juga Ya. dulu, sekarang juga teman ya. Cuma kali profesi. Ya, Alih profesi. profesi. Nah untuk kayak seperti ini kan baru mengambil formulir. Iya, makanya kan. Nah mengambil formulir ini juga kadang-kadang sebagai gimmick, bukan sebagai ya mungkin serius, cuman nanti pada akhirnya kan tergantung siapa yang memberikan rekomendasi kan seperti itu. Kira-kira sejauh ini ada yang cuma gimmick nggak sih? Wah itu bocoran Ya, kali-kali. Memang sangat ada gimmick. Kalau gimmick-gimmick itu beda sih. Ya, saya tahu tapi kan bukan di sini Oh, lah. iya. Ya, kalau Off the record. Oke, menarik juga ya melihat mencermati Pilgub tahun ini. Jadi berbeda situasi dan kondisi seperti Pilgub 2020 ya Mas Arif ya. Artinya di 2020 cuma muncul satu pasangan calon dan ini begitu banyak yang mendaftar. Nah, kira-kira dari Mas Arif sendiri prediksi itu ada berapa pasangan calon yang akan berkontestasi dalam Pilgub ini? Ya kalau
prediksi itu dengan melihat beberapa fenomena, itu saya memprediksi yang jelas itu tidak melawan kota kosong. Nanti ada lawannya. Ada lawan, mutlak itu ya. ada 2 lawan. Nanti ada dua Atau lawan. ini bisa 3 calon malah. Nanti tergantung bagaimana Komunikasi iya, pimpinan parpol ya. komunikasinya seperti Kalau apa. sejauh ini kan yang bisa berangkat atau mengusung saat ini yang bisa mengusung sendiri partai kan ada 2. Sementara kalau mau 3 berarti ada yang harus koalisi. Gitu ya. Koalisi. Nah ini yang justru kita agak kurang perhatian, ini yang calon perseorangan. Dari mulai tanggal 5 kemarin sampai sekarang tanggal 12 ini belum ada yang daftar. Nah ini juga ya mungkin berat-berat, cuman ini peminatnya belum ada. Karena mungkin berkaca tahun yang sebelumnya kan ada yang perseorangan, tapi gagal untuk lolos verifikasi KPU-nya. Mungkin salah satunya jadi ada maju dengan perseorangan itu akan kasnya jauh lebih susah daripada melalui Iya, partai jadi politik. Kosnya juga lebih mahal. Saya benar-benar. Karena harus berapa ribu KTP. Itu selaras dengan pemerhati politik juga ya, pengamat politik dan mantan komisioner KPU Mas Agus Hasan sempat bicara seperti itu, sempat buat berita juga. Jadi kenapa Ini besok akan seperti itu. Nah, nanti ya besar. Jadi Pak Teguh Purnomo juga sempat bicara, sempat buat berita juga karena begitu beratnya calon independen, calon perseorangan itu untuk maju di pilkada karena tadi banyak pertimbangan. Sementara di Kabupaten Kebumen sendiri itu perlu mengumpulkan sekitar nyaris 75.000 atau 95.000 saya lupa. 6,5% di 14 Nah, kecamatan. harus persebarannya jelas. Kalau cuma 4 kecamatan bisa jadi banyak yang daftar, ini 14. Kebumen kan 26 ya. Betul. Jadi belum lagi harus menghadapi nanti validasi verbalnya di lapangan. Jadi calon perseorangan itu butuh dukungan itu dengan melampirkan KTP. Ketika nanti di cross check ke lapangan, oh ternyata saya nggak mendukung lah, itu kan jadi hambatan juga untuk calon perseorangan. Belum lagi pastilah butuh kos politik untuk menyasar masyarakat, mendulang dukungan kan butuh banyak biaya juga. Makanya pengamat tadi ini Pak Teguh Purnomo, Pak Agus Hasan ya rasanya sulit. Walaupun sebenarnya bisa saja dengan persiapan matang, tapi rasanya itu sangat sulit. Karena pertimbangan itu tadi, kos politiknya, kemudian begitu susahnya mencari dukungan puluhan ribu masyarakat Kabupaten Kebumen gitu kan. Yang menarik ketika melalui jalur partai ini kan seolah-olah kayak kalau di luar ada DPC, sedangkan penentu ketok palunya itu ada di tangan pusat. Itu alurnya gimana? Ya, Ketika mungkin DPC oke nih, saya daftar, tapi pusat tidak rekom, itu kan juga berpengaruh nanti ke depan itu. Ya itu sih nanti lobby-lobbynya gimana lah, itu urusan partai lah ya. Cuman untuk penentuan pusat itu juga regulasi yang ada di partai. Karena memang tidak bisa DPC itu dengan serta-merta memastikan atau menjanjikan, Menjamin, menggaransi menggaransi. itu tidak bisa. Nah kembali ke calon perseorangan sebenarnya itu menarik. Apa iya di Kebumen itu tidak ada orang yang punya power lebih sehingga bisa didukung oleh masyarakat untuk maju perorangan? Kalau di kota-kota lain mungkin kan kayak di Jakarta, di DKI sendiri kan sudah ada calon yang mau Tidak menutup kemungkinan lah ya. kemungkinan. Ini perlu dicoba loh sebenarnya. Jadi mungkin ya menurut saya karena perseorangan itu nantinya jadi sendiri kerepotan. Karena bagaimanapun kebijakan-kebijakan itu tidak terlepas dari keputusan politik. Sementara produk hukum itu ya tetap nanti selaras dengan keputusan politik juga. Ketika dia maju perseorangan ya cukup berat juga nanti pasca ketika dia jadi, ini menurut pandang saya. Justru ini nanti akan menguji kemampuan berpolitik dia. Kalau dia memang politiknya jos, saya kira bisa. Tapi ini kan semua ya itu.
Itu ya. Jadi ya aduh, ya itulah. Bisa bersamaan Bisa. tapi sulit. Sulit. Sangat sulit. Cuman itu bagus untuk iklim demokrasi kita di Kebumen. Karena ini loh, kita punya calon perseorangan misalnya yang memang lulus secara verifikasi faktualnya, terus nanti bisa mengkomunikasikan dengan yang lain, termasuk saat dia misalkan jadi gitu loh, pasti ada jalan lah, pasti ada jalan komunikasi. Jadi pertimbangan lain kan ketika dia maju dengan mesin partai politik, menurut saya, dia akan dimudahkan karena setiap kecamatan itu struktur sudah, PAC-nya jelas, rantainya jelas, kemudian ya perangkat politiknya sudah jelas terstruktur dari akar rumput sampai bawah, belum lagi nanti ditambah sejumlah relawan gitu. Jadi pertimbangan mungkin ya masyarakat Kebumen belum cenderung minat untuk mendaftar di calon perseorangan itu, mungkin lebih memilih di enak di parpol aja yang jelas sudah susunan strukturnya dari bawah sampai pusat sudah jelas gitu. Ya memang semua kan inginnya yang mudah-mudah, yang nyaman-nyaman. Kalau perorangan ini kan ya satu tidak mudah, tidak nyaman, wis ngeringi loh. Dikasih jalannya tapi dipersulit jalannya. Ya kita nggak menafikan lah yang membuat aturan bagaimana calon perorangan itu kan orang partai. Ya. Itu selaras dengan statunya Pak Teguh ya, seolah-olah seperti itu. Tapi bagaimanapun dinamikanya kita nikmati Mas Arif. Nah ini kurang 6 bulan, beberapa tokoh juga sudah mulai muncul, Pak Yulianto, Bu Ristawati, Pak Aris Sugianto, kemudian Wahyu Setiawan, dan ini infonya ada lagi mantan sekda. Wah, ini yang mengejutkan, jagat Kebumen. Jadi mantan sekda juga berminat untuk mendaftarkan diri. Yang pangkatnya AKP itu. Indonesia-nya Alumni Kebumen. sampai alumni gitu. Ya kalau memang secara hukum terus secara regulasinya bisa ya kenapa enggak? Ya. Soalnya kan itu hak kan. Ya, dicabut politiknya ya. Iya, hak itu dijamin, dan kalau memang secara hukum bisa ya monggo saja gitu. Bicara secara regulasi, Pak Adi Pandewo ini sudah bisa memungkinkan untuk maju. Karena di Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi mengatur tentang itu. Oh yang alumni AKP itu Pak Adi Pandewo. Saya juga nggak tahu. Ya, jadi dipertegas juga dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Pak Adi Pandewo ini bisa dipastikan maju untuk pilkada. Dan informasi yang kita dapat, ini Pak Adi Pandewo itu akan mendaftar di beberapa parpol. Jadi salah satunya PDI Perjuangan, terus ada lagi Gerindra, terus kemungkinan Golkar. Ini ada beberapa parpol, ada beberapa opsi parpol untuk melakukan pendaftaran. Jadi semakin menarik kontestasi politik di kabupaten Itu juga mungkin nama-nama yang tidak terprediksi. Itu terprediksi apa nih? Bagi karena saya bermainnya selalu di garis bawah, saya memang jalannya di desa, di kampung-kampung nelayan. Ini memang lo. Jadi kalau saya lebih cenderung ke masyarakat arus bawah. Suara-suara arus bawah juga penting ya. Karena persentase masyarakat arus bawah kan lebih banyak, Lebih banyak. dan penentunya justru masyarakat arus bawah. Kemudian Mas Arif gini, kita bicara calon kontestasi mendatang gitu ya. Idealnya itu semakin banyak semakin baik atau semakin sedikit diringkes, kemudian pilgubnya wis rampung apa gimana? Kanser seberapa, apakah head to head, kota kosong atau banyak pilihan? Semakin banyak pilihan semakin baik atau mungkin semakin sedikit itu lebih ideal menurut Mas Arif? Yang Semakin semakin banyak calon yang berkualitas itu kita kan untuk mendapatkan bupati yang sangat berkualitas itu tinggi. Kalau kita ada calon 3 atau bahkan 5 tapi
nyun sewu kualitasnya jelek semua. Cengkok. Ya pasti kita dapatnya ya bupati jelek lah. Karena adanya itu, mau tidak mau dipilih lima itu ya. Iya betul. Tapi kalau limanya itu memiliki kualitas yang baik semua, siapapun yang terpilih itu pasti ya Nah, baik semua. itu salah satu tugas berat media untuk bagaimana membuat pikiran umum ini untuk lebih cerdas lagi. Dalam arti calon yang tidak cerdas ini dengan sendirinya akan tereliminir. Tapi tanpa kita menghakimi ataupun memberikan opini kepada masyarakat secara langsung bahwa ini yang cerdas, ini yang tidak cerdas. Biar masyarakat yang menilai. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing juga. Terus juga masyarakat juga kan menilai dengan karakternya masing-masing. Betul. Ada yang suka tegas, mungkin ada yang suka santai, ada yang suka biasa-biasa aja, gitu kan? Berarti bisa disimpulkan partai politik itu berperan penting untuk menggodok calon pemimpin, karena kan secara konstitusional bahwa yang bisa mengajukan calon itu dari parpol sendiri. Jadi peran dan fungsi parpol sendiri untuk sebagai perangkat untuk menyortir calon-calon pemimpin terbaik itu sangat penting. Ya, pentingnya memang di situ partai politik. Nah, itu kan kenapa partai politik itu ada. Ketika kita flashback dulu di eranya Bung Karno seperti itu kan sejarah partai-partai itu. Salah satunya yaitu untuk menjembatani semua kepentingan, menjembatani semua kemaslahatan agar bangsa ini terus pemimpin-pemimpin kita itu lebih berkualitas. Oke, terkait sekarang udah masa penjaringan ya, penjaringan parpol. Ini kondisi parpol sendiri gimana Mas Arif? Sekarang kan bisa kita lihat ya, yang sudah membuka pendaftaran itu Gerindra, PDIP, kemudian PKB juga. Tapi masih ada beberapa yang terkesan wait and see ya, melihat dulu mungkin pikirannya pimpinan parpol ini wait and see. Ada beberapa parpol yang belum meskipun sudah membuka pendaftaran tapi belum ngefloor di media juga. Ada Nasdem, PKB juga. Kemarin kita bertemu dengan ketua DPC Mas ini masih enggan berbicara, masih irit berbicara. Terus Nasdem juga demikian. Kemudian Golkar belum tahu ini mau pembukaan pendaftaran kapan. Kemudian PAN juga, P3 juga, ada lagi partai-partai lain. Itu dari menurut Mas Arif gimana? Ya, semua kan tergantung karakter partainya masing-masing ya. Kalau PKB ya memang seperti itu, PDI ya seperti itu. Seperti itu gimana? Nasdem ya seperti itu. Wah, ini podcast sampai pagi nggak selesai. Ya, secara garis besarnya kan memang masing-masing partai khususnya yang aturan. ya di samping punya aturan sendiri, pasti langkah politiknya itu tidak terlepas dari kondisi politik di internal partai itu. Kayak misal kursi, partai yang punya kursinya sedikit ya nggak mungkin banyak bicara karena dia kan tahu diri. Nah, Bukan pendaftaran tahu. iya, partai yang punya kursi banyak dia wah ya yang jual-jual mal sedikit gitu kan. Ini apa sih? Punya bargaining. Terus ya nggak obral lah. Kalau partai yang punya sedikit, nah partai-partai itu akan sangat ditentukan oleh kondisi internalnya seperti apa. Sejauh ini kan yang ramai mendaftar itu baru dua ya berarti ya. Dua partai yang secara terbuka baik yang daftar ataupun dari PKB PDI dan Gerindra. Iya, yang mendaftar juga terbuka, yang didaftar juga terbuka. Sedangkan yang lain kan hanya mengatakan sudah ada yang mendaftar. Tapi kita tiga kali belum tahu siapa. Hanya internal, eksternal. Gitu. Kan salah satu parpol di Kebumen, pemilik kursi parlemen belum berani bicara siapa saja yang mendaftar. Padahal beliau sendiri sudah ada yang daftar. Kita kan butuh siapa nih? Di spill dong, gitu kan. Atau tidak disebut nama, oke lah siapa, pengusaha atau siapa, atau mungkin mantan bupati atau mantan birokrat kan.
kan masyarakat juga butuh tahu. Atau mungkin parpol sendiri saya melihat juga menunggu momentum mungkin, menunggu momentum. Meskipun ini biaya kali ya. ya mungkin Irit biaya, irit bicara, ya mau yang irit biaya. enggak. Jadi menjawab ya itu. Kayak kita ya. Nih kalau melihat ini petahana jelas maju ya Mas Arif ya. Masih sudah daftar di 2 parpol. Terus tantangan terberat bagi di luar petahana ini calon-calon yang mendaftar apa tantangan? Mungkin PR untuk meningkatkan elektabilitas, popularitas, sedangkan hamin 6 bulan ini belum muncul loh. Calon-calon ini belum berani speak up, belum berani bicara. Yang ya ada beberapa yang sudah berani bicara, cuma dari partai-partai pemilik kursi parlemen yang sudah membuka itu masih terkesan tertutup juga. Ini mau ngomongin petahana. Nah, Agak bahaya dah. Gimana petahana agak sih? Ya petahana kan ya gimana Mas Arif? Ada. Kelihatannya kok agak sesek ya? Berat. ada plus plusnya kan. Satu yang jelas dia sudah populer karena dia petahana. Terus yang kedua dia juga sudah sedikit mapan secara gerakan. Entah itu nanti mau dibilang menggunakan kekuasaannya untuk mendukung ataupun mensupport atau apa kan nanti tergantung bahasanya mau apalah, yang jelas petahana itu pasti diuntungkan dari sisi itu. Nah itu baru terkait popularitas. Terus yang lain nanti juga pastinya langkah-langkah petahana ini juga akan beda dengan langkah-langkah yang bukan petahana. Nah yang bukan petahana kan tingkat kesulitannya pasti nanti selain di peningkatan popularitas juga langkah-langkah, kecuali kalau didukung dengan koalisi yang matang, koalisi yang mumpuni. Seperti itu. Justru menariknya kan ketika petahana udah pasti saat ini populer ya. Nah calon-calon yang bukan petahana ini justru saat ini malah tidak memunculkan diri gitu kan. Justru tidak bagaimana menarik simpati masyarakat, bagaimana menonjolkan dirinya gitu. Saat ini mungkin belum, karena memang belum ada rekomendasi ataupun penetapan secara resmi. Besok kalau sudah ya nggak tahu sih. Nggak, artinya kalau sekarang dia udah ancang-ancang, kan otomatis masyarakat juga sedikit mengenal. Ya minimal pasang banner kayak gitu. Iya. Kayak contoh di calon gubernur kan beberapa masyarakat sudah membuat koalisi sendiri, sudah memunculkan nama-nama sendiri berkaitan dengan popularitas calon-calon, meskipun belum tentu yang mereka pampangkan di media atau di sosial media itu akan maju menjadi calon. Ya karena sekarang mau gerak cepat dan gerak berat, langkah besar itu sangat tergantung dengan nanti hasil daripada koalisi. Nah ini koalisi aja belum jelas kok. Maksudnya nanti kan kayak partai itu belum total. Kalau memang rekomendasi sudah muncul, koalisi sudah terbentuk, nanti baru di situ. Kalau saya kira untuk waktu-waktu ini belum. Tapi perlu nggak sih personal branding itu loh kan? Ya itu perlu bagi calon yang kualitasnya jelek. Bagi calon yang kualitasnya bagus, justru dia akan disorot. Dia akan disorot. Calon yang jelek itu. Calon jelek, popularitasnya enggak gitu ya. Repot, ini tanda repot. Masyarakat tahu-tahu cuma di kertas suara, ini siapa kan gitu. Ya kan sekarang itu eranya memang eranya digital, era media sosial. Saya lihat juga di ruang-ruang digital selama ini juga belum begitu santer ya, santer promosi personal branding. Yang bergaung kan baru petahana ya kan. Ya itu belum bergaul sudah ngau-ngau. Makanya sudah ya otomatis lah petahana. Iya, sudah santer. Nah tapi calon-calon yang lain masih masyarakat tuh
tadi belum mempercayai 100% apakah dia akan dapat rekom minimal ataupun serius atau tidak untuk majunya gitu kan. Jadi PR terberat parpol maupun calon sendiri ini kan pendaftaran sekitar 27 kalau nggak salah, akhir Agustus. Penetapan juga di akhir September. Rekomendasi turun di akhir-akhir Juli. Mestinya dinamika politik, suhu politik itu mulai memanas mungkin praktis di Agustus itu ya, jelang penetapan. Kan sebelum pendaftaran otomatis rekom turun dari parpol kan. Kalau saat-saat seperti ini belum panas lah. Saya kira belum panas, masih pemanasan. Dimunculkan. Kalau kita boleh manasin ini. Cek ombak kayak gitu kan. Kalau kita kan ya memang kita kipas-kipas bisa sih. Ya. Saat ini kita kipas-kipas dulu biar panas. Ya kita Atau kita bikin dingin-dingin dulu. sifatnya media itu kalau kita kembali ke kita yang berangkat dari media itu ketika kita membuat sebuah opini, menggiring opini melalui narasumber itu juga ya jangan terlalu panas lah. Ini saya menghimbau. Soalnya apa? Kalau terlalu panas nanti juga bagaimana kita punya PR mendinginkan juga. Kayak dampak pilpres misalkan. Jadi ya biasa-biasa saja lah. Mereka kan urutannya habis pilpres langsung pilkada, habis pemilu pilkada, baru panas, baru belum dingin, mau panas lagi nih. Terus adem, Iya. lasdem gitu. Ya seperti slogannya KPU kan itu apa? Pilbuk adem ke bukan ayam. Pilbuk adem kebumen ayam. Itu bekasnya. Oh iya. Oh iya. Tadi bilang nanti disepil ya, Mas ini sponsor dari Kebetulan KPU. merchandise dari KPU. Terima kasih KPU. Besok KPU akan masuk di podcast kita. Silawet. Punya saya bolong kan? Waduh, harus retur. Silawet. Jadi KPU itu sudah meluncurkan maskot namanya Silawet. Jadi untuk mengenalkan ke masyarakat, terutama ke Gen Z. Jadi gambarnya lumayan ikonik juga ya, kartun. Jadi untuk pendekatan ke Gen Z, ke generasi milenial juga lebih mengenai. Jadi namanya Silawet. Masih lawet. Enggak penyu. Tahu. Penyu gimana? Penyu gimana, Rek? Apa? Penyu. Katanya ikannya penyu ya. Ini politik penyu apa ya? Jadi katanya Bu Banat Ketua KP itu banyak filosofi dari lawet. Lawet. Jadi bajunya juga jariknya dari apa? Ala-ala khas Kebumen. Jadi untuk mengenalkan juga ke masyarakat bahwa Kebumen itu punya batik. Kalau saya fokusnya enggak sama silawetnya, tapi perutnya. Oh, ini di highlight itu biar bisa ini menonjol. kebetulan bajunya KPU kekecilan, jadi terlihat pun. Besok lagi KPU kalau bikin kaos yang pas Disesuaikan. Ini aspirasi. Oke, pilkada sudah mungkin apa ya dari Mas Arif sendiri harapan ke depan ya, kita kan mesti punya harapan ke depan untuk calon-calon pemimpin. Dari sudut pandang wartawan itu seperti apa? Apakah calon pemimpin yang tidak antipati dengan pemberitaan atau seperti apa, Mas Arif? Yang jelas untuk pemimpin yang akan datang ini lebih terbuka lagi. Oke. yang sebelumnya Sekarang sih saat ini Yaitu masing-masing lah menilai lah. Sendiri saya menilai. Apa? terbuka. Ya. terbuka. Bupati sekarang itu saya ingat pas dari pes silahkan diberitakan meskipun itu pahit. Nah, ini kan Sebagai kontrol. bagus juga. Jadi fair, namanya fair. Jadi tidak memunculkan yang baik-baik meskipun itu berita-berita yang agak pedes di telinga. Bupati sekarang itu nggak apa-apa diberitakan aja. Itu sebagai wujud kontrol, wujud mungkin harapan Ya, nggak senang masyarakat. banget sih. Kayak nggak senang lagi. Kopinya terlalu manis. Kopinya dia nggak suka, memang nggak suka kopi yang manis. Biasanya kopi tanpa gula. Ya untuk bupati sekarang
kita mengapresiasi juga. Jadi kedekatan dengan wartawan juga, kemudian dari segi pemberitaan kita diberi ruang, tidak ada batasan. Ini kayak terus lama-lama aja. Karena tadi tidak boleh memaparkan, jadi kan sampai Menjelaskan fakta real. Wah, harapannya kan ke depan lebih baik lagi. ini menggiring opini kalau untuk menentukan hari Ya ini tergantung ini lah. Tergantung persepsi. Habis ini mau gimana? Nah, kalau media itu boleh nggak sih memihak itu? Nggak boleh. Berarti misalkan nih saya suka media ini atau satu media sukanya paslon A itu hanya memberitakan A, B, C-nya itu nggak diberitakan itu ya? Kalau Sudah pandang. ya seharusnya tidak ada pihak memihak. Kalau cuma satu parpol berarti media parpol itu ya. Media internal parpol itu ya. Iya, kalau hanya memihak ke ini satu atau bahkan memihak kedua-duanya itu ya kita gitu loh. Kita netral. Apapun itu media memihaknya ke rakyat, ke masyarakat seperti itu. Jadi gampangannya Kita memihak ke masyarakat. gampangannya itu memberikan porsi yang sama. Porsi yang sama. Nah, tapi Si A 50%, apakah si B. memberikan porsi yang sama ke kita untuk di up? Itu biasanya tergantung suasana hati mereka. Kalau mereka sedang pulang, Nah, masyarakat kan nggak tahu tentang itu. Tahunya kenapa yang diberitakan kok paslon A terus yang B, C kok jarang misalkan gitu. Itu kan nanti akan menilai Nah, masalah. ya, pas sedangkan B, C ini ternyata menutup ruang ke kita misalkan. yang jelas yang perlu kita garis bawahi nanti kan masyarakat ini akan secara tidak sadar dan tidak langsung akan terbelah. Ya, Ada masyarakat pendukung calon A, Hmm. masyarakat pendukung calon B dan seterusnya. Nah, justru peran kita di situ untuk menjaga bagaimana keterbelahan ini menjadi sebuah partisipasi yang positif, bukan malah justru biasanya ya kalau pilkada itu lebih panas daripada pilpres, daripada pileg. Apalagi kalau lurah ya kan, kita tahu sendiri sampai bakar-bakar ya tembak. karena langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat. Betul, maka dari itu kita selaku media harus jelilah dengan nalar pers kita, kemudian kita mengemas agar supaya bagaimana masyarakat ini tidak terjebak dalam ruang-ruang yang negatif. Oke, jadi bagi masyarakat juga nih sedikit edukasi juga. Jadi menjelang pilkada ini pasti nanti banyak informasi-informasi yang berseliweran ya. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Caranya gimana? Mudah sebenarnya, mudah. Jadi baca berita-berita yang muncul dari media-media kredibel. Kalau misal informasinya itu masih simpang siur, diverifikasi aja, dicek, cross check. Jadi apakah ini benar disesuaikan dengan media lain? Kalau misal itu sudah mengarah kok ke sesuatu yang merugikan salah satu paslon, tinggalkan aja. Kadang-kadang di politik ini kan banyak ya oknum-oknum yang memanfaatkan ini untuk mendulang simpati masyarakat. Nah, ini yang dimanfaatkan oknum-oknum itu masyarakat harus jeli, harus peka juga. Jadi perlu dilihat beritanya itu seperti apa gitu. Jadi pastinya lihat aja berita-berita yang selama ini sudah familiar. Gitu ya Mas Arif ya. Bisa jadi komisioner KPU. Komisioner KPU periode selanjutnya. Nah, saya cukup di sini menemani Syarif. Jadi intinya tugas kami sebagai wartawan itu memberikan porsi yang sama gitu lah. Entah itu nanti dari petahana ingin maju lagi, kemudian nanti turun rekomendasi petahana kita beritakan, maupun nanti calon lain, calon lawannya pasti kita beritakan. Calon besok boleh di sini ya sih? Boleh, sangat boleh. Pasti nanti kita coba. Atau ini salah satu calon perseorangan. Dari tadi kan bahas perseorangan apa? Ini udah tutup. Udah tutup kali. KPU. Kemarin sempat ada niatan perseorangan gitu.
Mas Arif katanya mau daftar persorangan tapi KTP-nya cuma 4. Jauh. Bojone. Istrinya, adiknya, kakaknya, ya kan? Jadi kurang sekian puluh ribu lah. Masih Makanya jauh. dia ya mengurungkan niatnya untuk maju sebagai calon independen. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kita ngobrol tentang politik, tentang kebijakan, tentang pemerintahan, tentang kabupaten secara makro di podcast kami. Jadi jangan lupa pantengin terus channel YouTube kami atau di media sosial kami tentang kabupaten-kabupaten secara makro. Jadi jangan lupa like, subscribe, and comment. Gitu kan Mas Arif? Kita tutup. Oke, tutup dong. Oke, Sobat Warta di Kabupaten Kebumen, demikian obrolan kami dengan Mas Arif, Mas Atta. Mudah-mudahan membawa manfaat. Meskipun hanya sekian persen, ini berapa? Kira-kira ada berapa persen manfaat kita? Ya, semua nggak manfaat. Dulu Tapi apa? semoga saja bisa diambil yang bisa diambil manfaat. Oke, terima kasih Sobat Warta. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya tampilan-tampilan kami di channel PWI Kabupaten Kebumen. Sip.